Oke, hai semuanya, ketemu lagi bersama saya dan seperti biasa, hari Minggu ini kita akan ngebahas 5 buah saham berpotensi cuan untuk periode 16 sampai 20 Agustus ya, berarti minggu depan. Untuk periode ini beserta dengan trading plan-nya. Oke, jadi sebelum kita mulai, aku mau ngingatin dulu. Tanggal 17 nanti jam 12 siang, itu kita akan buka pendaftaran untuk batch kedua kelas praktik. Oke, jadi nanti di situ kita nggak akan cuman belajar tentang teori ya yang sebenarnya udah ada di internet, tapi kita akan lebih fokus kepada bagaimana sih cara kamu itu praktik. Jadi nanti sambil belajar itu kamu langsung pegang chart gitu kan, langsung praktik di chart gitu. Jadi kita itu lebih fokus terhadap practical value. Nah, jadi kelas ini akan kita laksanakan 1 bulan penuh selama bulan September, di mana waktu weekend itu, selama weekend kita nanti akan mengadakan sesi-sesi Zoom seperti itu ya. Jadi nanti di situ kita akan belajar, saya akan contohkan bagaimana cara menerapkan ilmu yang akan kita pelajarin, dan selama weekday itu kita akan adakan mentoring satu persatu gitu. Nah, jadi disitulah nanti kita akan memantapkan konsep-konsep yang udah kita pelajarin tadi, kamu langsung bisa coba gitu kan. Dan nanti juga akan ada saya kasih dokumen pemantapan di mana kamu bisa latihan praktik sendiri juga. Oke, jadi tanpa basa-basi lebih lanjut, langsung aja nih kita bahas ya. Saham yang pertama itu ada saham IMJS. Oke, nah jadi seperti kalian lihat di layar kalian ini juga udah aku kodein ya di Instagram itu hari Jumat malam kemarin. Oke, jadi kita lihat di sini trennya itu bagaimana. Nah, sebelum pembentukan descending triangle-nya ini, dia itu diawali oleh uptrend ya, rally yang cukup bagus, lalu dia berkonsolidasi dan membentuk descending triangle, lalu dia mantul nih dari support dan berhasil breakout. Nah, kita perhatikan bahwa breakout-nya ini diawali oleh gap up ya, sehingga dia open-nya di atas dan bukan di titik closing hari sebelumnya, seperti itu. Dan ternyata selama jam perdagangan itu dia dibawa turun lagi nih ke bawah. Oke, nah jadi bagaimana caranya ini gitu kan, bagaimana caranya kita bisa cuan di saham ini. Oke, jadi sebenarnya posisi candle sekarang itu udah bagus ya kan, karena dia sudah termasuk retest ya, sudah termasuk retest, dan kita pasang aja nih trading plan-nya. Pertama misalnya kita beli ya di harga 342 tepat di trend line seperti itu kan. Nah, jadi untuk resikonya itu kita letakkan di mana? Untuk resikonya kita letakkan jika nanti dia closing di bawah low-nya si ini, low candle-nya ini. Nah, karena kita lihat dia sempat dibawa ke bawah ini, dia sempat dibawa ke 336, tapi dia dibawa lagi naik ke atas ya, tepat di trend line-nya. Jadi kita letakkan stop loss kita di 334 aja, satu tick di bawah low candle sebelumnya. Nah, untuk si target price itu kita bisa letakkan yang pertama itu di 386 ya. Di resisten yang cukup kuat ini ada beberapa kali pantulan di sini. Satu dia menjadi support lalu pantul satu kali, dua kali, tiga kali di sini jadi resisten. Oke, jadi masih 12,87%, masih bagus, masih sangat bagus ya. Dan risk reward ratio kita itu masih 1:5. Nah, jadi setelah kita nanti di sini kita bisa jual setengah dan let our profit run seperti itu. Nah, jadi misalnya nanti kita udah turun dia reject di sini, kita kena trailing stop, terus kalau misalnya kita penasaran kita biarkan aja. Sisanya itu misalnya nanti dia bisa naik ke 414 kalau berhasil tembus resisten yang ini. Kalau misalnya nggak berhasil ya udah kita lepas semuanya seperti itu. Dan kalau misalnya masih juga tembus yang ini, itu kita masih bisa pegang sampai 446, masih 30%. Berarti sangat menarik ya. Kalau target tertinggi kita itu berarti risk reward rasionya 1:13. Masih sangat-sangat luar biasa menarik. Oke, nah jadi seperti itulah untuk si IMJS. Lalu untuk saham yang kedua itu ada saham MBSS. Oke, di saham MBSS ini kita juga perhatikan trennya itu pertama bagaimana ya kan. Nah, jadi trennya itu seperti yang kita tahu, kita lihat sekilas aja nih udah langsung tahu nih. Dia uptrend ya, dia memiliki kecenderungan untuk bergerak ke atas seperti itu. Nah, jadi posisi candle-nya bagaimana sekarang? Posisi candle-nya itu dia sudah berhasil breakout dari resisten di sini. Ya, kalau saya tarik dari sini, dia kita lihat nih ada candle dengan body yang sangat panjang, dia berhasil breakout pada tanggal 6 kemarin dan sekarang itu dia sedang di bawah retest. Oke, jadi sebenarnya kita melihat seperti ini kan, candle seperti ini dengan volume transaksi yang luar biasa besar ini kan pasti kita memiliki keraguan seperti itu kan. Apakah ini candle rejection yang bisa menandakan dia untuk false break atau tidak gitu. Nah, jadi solusinya itu aku mau cek dulu nih broker summary-nya gitu. Jadi pertama kita cek dulu nih broker summary-nya waktu dia breakout ya. Berarti waktu dia breakout itu tanggal 6. Oke, jadi kita pasang di sini tanggal 6.
Pertama kita pasang tanggal 6, kita lihat waktu dia breakout itu, bentar, MBSS nih, bukan kotak ya. Nope. Oke, jadi di MBSS ini kita bisa perhatikan bahwa dia itu sedang akumulasi ya, waktu breakout kemarin tanggal 6, dan sekarang itu kita lihat nih, waktu tanggal 9, waktu candle yang jelek ini, itu sebenarnya dia akumulasi apa enggak sih gitu kan, berarti kita pasang tanggal 9 nih. Nah, tanggal 9 juga masih akumulasi ya, masih akumulasi jelas banget nih. Oke, jadi caranya itu biar kita tahu apakah dia masih memiliki potensi upside yang cukup bagus, itu kita lihat saat dia retest itu dia akumulasi apa enggak. Berarti retestnya dimulai dari tanggal 19 sampai tanggal 13 kemarin. Nah, overallnya itu saat dia retest, dia masih sangat akumulasi. Bahkan ini termasuk akumulasi yang cukup gede ya, yang cukup besar seperti itu. Nah, jadi trading plan-nya bagaimana kalau misalnya kita udah yakin kalau misalnya dia memiliki potensi untuk upside gitu kan, potensi untuk naik. Oke, jadi untuk trading plan-nya yang pertama itu kita belinya cicil ya, karena dia masih belum menyentuh support barunya atau resisten yang tertembus tadi. Jadi kita cicil nih sampai harga 575. Jadi kita misalkan aja average kita itu ada di 580 ya. Nah, di mana sih stop loss kita? Stop loss kita itu pastinya satu tick di bawah si support ya kan, berarti 1,72% di 570. Nah, untuk reward yang pertama itu aku mau letakin di resisten yang ini nih. Kalau aku tarik dari high-nya candle yang ini, aku tarik ke sini yang dia reject kemarin itu, ya kan? Nah, dia itu berarti ada sekitar 8,62%. Dengan risk reward ratio 1:5, berarti masih sangat menarik. Nah, kalau nanti memang dia mau membentuk higher high, artinya itu dia masih mau melanjutkan uptrend ya. Berarti dia masih memiliki potensi untuk naik ke resisten yang ini, ya di 685. Berarti itu 685 itu aku tarik dari sini ya. Tadi itu ada di sini, dia ada resisten. Aku tarik di sini sampai ke belakang sana, ya kan? Nah, jadi dia aku tarik di situ, berarti risk reward ratio kita masih sangat menarik, bahkan sangat menarik nih. 1:10. Oke? Nah, jadi seperti itu nih. Jadi pertama tadi stop loss kita di saham MBSS ini ada di 570. Setelah itu target price-nya ada di 635 dan 685. Oke. Nah, lalu saham yang ketiga itu ada BHIT. BHIT ya. Nah, jadi kita perhatikan di sini. Oke, jadi pertama kita perhatikan dulu seperti biasa, trennya itu bagaimana. Oke, jadi bentuk chartnya itu seperti sekarang itu lagi bagaimana ya kan. Nah, jadi bentuk chartnya itu sekarang di itu sedang berusaha membentuk yang namanya cup and handle. Oke, jadi di sini kita udah dapat cupnya dan sekarang dia masih berusaha membentuk handle-nya. Oke, jadi yang pertama ini aku nggak pakai broker summary, nggak pakai yang indikator yang lainnya, aku cuman pakai price volume ya, price volume di sini, price volume analysis. Jadi aku lihat ketika dia naik di sini, volumenya juga cukup ramai ya ketika dia naik, dan ketika dia koreksi, ini yang kita sebut dengan koreksi sehat ya. Dia koreksi dengan volume yang sangat-sangat kecil. Seperti itu. Oke, nah jadi posisi candle sekarang dia itu sedang berada di support minor di sini ya, karena dia cuma ada satu pantulan aja. Jadi kita bilang dia support minor seperti itu. Nah, dan kita lihat candle yang semakin lama semakin mengecil menandakan tekanan jual yang semakin kecil pula seperti itu. Oke, jadi bagaimana sih trading plan untuk pembelian saham BHIT ini gitu ya kan. Jadi yang pertama itu kita beli di support ya, udah pasti sekarang itu berarti sekarang sudah sangat menarik ya. Posisi candle sekarang sudah menarik, berarti kita anggap average kita itu 98. Nah, untuk resiko itu selalu kita letakkan satu tick di bawah support. Berarti di sini kita letakkan di sekitar 96 lah ya. 2,04% resikonya. Nah, jadi di sini untuk reward ya, untuk target price itu kita bisa letakkan di resisten ya, atau sekitar 16,33% dengan risk reward ratio 1:8, sangat-sangat menarik. Nah, kalau kalian ragu untuk beli sebelum patternnya benar-benar terbentuk, it's fine, nggak apa-apa gitu kan. Nah, jadi caranya itu pertama kita hitung dulu nih target price-nya di mana. Nah, ternyata target price yang dari cup-nya ini itu sama dengan si
titik tertinggi dari resistennya ini, berarti bisa kita anggap cukup valid ya, seperti itu. Kalau misalnya nanti dia breakout. Nah, jadi cara kita beli ketika dia breakout itu, nanti bagaimana kalau misalnya kalian nggak mau beli sekarang gitu kan. Nah, berarti kita beli ketika dia breakout ya, berarti nanti misalnya di 118 deh, ya kan, 118 dengan resiko di bawah support barunya, berarti sekitar 4,24% di 113. Ya, beli di 118, jual di stop loss di 113. Dengan potensial target profit itu sesuai dengan pattern di 29,66%. Ya berarti 1/7. Jadi either way kita memiliki resiko yang sangat kecil dengan potensi reward yang cukup oke, gitu ya kan. Nah, lalu untuk saham yang keempat itu ada saham LPPF. Nah, saham LPPF ini udah pernah kita bahas di Instagram juga ya kan. Nah, pertama kita lihat nih trennya. Sudah jelas sekali ya, trennya itu adalah uptrend. Ya kan, adalah uptrend. Dan dia bahkan membentuk bullish channel. Kita lihat di sini ada resisten dan di sini ada support trend line. Oke. Nah, posisi candle terakhir dia itu berhasil breakout dari resistennya ini. Aku tarik dari sini resisten, dia breakout dan retest dan sekarang dia sudah berhasil mantul. Seperti itu. Nah, jadi trading plan kita itu bagaimana gitu kan. Nah, jadi ibaratkan kita beli di opening lah ya. Misalnya dia nggak gap up, kita beli di opening di 2110 ya kan. Nah, untuk stop loss-nya kita letakkan di bawah support seperti biasa. Berarti ini dia cukup besar ya risikonya 7,58%. Nah, caranya itu kita tinggal menyesuaikan dengan money management aja ya, biar aset kita itu tetap terlindungi seperti itu. Untuk target price sendiri aku mau letakin di resisten yang terdekat. Oke, jadi kita bisa lihat di sini bahwa dropnya itu tanpa ada pantulan sedikit pun ya. Jadi semoga aja nanti naiknya juga seperti itu. Oke, jadi ini cuma itu nggak pasti ya. Udah nggak pasti, cuman kita berharap seperti itu. Oke, jadi walaupun dia resikonya itu 7,58% di 1950, target price kita di 260 ini memberikan kita risk reward ratio sebesar 1/3. Berarti masih cukup oke, seperti itu ya. Nah, lalu untuk saham yang terakhir itu ada saham Bevin. Oke, Bevin. Nih. Oke, jadi di saham Bevin ini aku mau lihat dulu. Ya kan? Pertama kita lihat trennya itu bagaimana. Yang pertama itu pernah juga kita bahas di episode-episode sebelumnya bahwa dia ini sideways dan breakout ya. Jadi kita pernah juga beli waktu di sini. Dia breakout, kita take profit, lalu kita beli lagi di sini, ya kan? Nah, sekarang itu dia kan sedang di kawasan all time high ya kan. Jadi tanpa ada resisten di atasnya ini. Nah, jadi bagaimana cara kita menentukan titik entry kita? Yaitu kita memakai Fibonacci retracement. Oke, jadi kita pakai Fibonacci retracement. Nah, di sini kita tarik dari bawah sini sampai atas sini, dari swing low ke swing high ya, karena dia sedang membentuk uptrend. Di sini kita ada low, high, baru lower low, lower high, dan dia sekarang membentuk higher low, kok lower high pula. Ada di sini ada low, high, baru higher low, higher high, seperti itu. Nah, jadi cara kita beli ya, kita bisa cicil sampai ke Fibonacci 50% di sini ya, bersamaan dengan si support barunya tadi di sini. Oke, berarti kita misalkan kita beli di 1020 lah ya, atau average kita nanti jadi 1030 contohnya. Oke, untuk stop loss kita letakkan di kita letakkan di 2,91% atau di 1000 ya, pas ya di bawah supportnya ini. Oke, jadi sekarang kalian ingat nih, supportnya itu kita anggap sebagai swing low yang akan terbentuk nantinya ya. Nah, jadi nanti kita di sini akan bisa menentukan target price. Oke, kita ingat di 1020. Oke, jadi kita hapus dulu nih Fibonacci retracement-nya. Sekarang aku mau pakai si Fibonacci extension untuk mencari titik target profit kita gitu kan. Jadi aku tarik dulu tadi kayak Fibonacci retracement kemarin, terus untuk retracement-nya tadi sampai ke 1020 ya, di sini ya, berarti 1020. Nah, kita perhatikan nih angka-angka di Fibonacci extension ini tadi. Jadi pertama itu target kita itu bisa kita letakkan di 61,8% di sini. Si 61,8% ya kan, berarti risk reward kita itu masih 1/8 ya, di angka 1285. Kita tandain aja dulu nih. 1285 ya kan. Lalu kalau memang dia berhasil tembus, itu dia biasanya bakal ke rasio 100%. Di
gitu ya. Berarti masih cukup jauh ya kan. Berarti kita tandain dulu di 1450. Dan kalau masih uptrend juga, kalau buat kalian yang trend following strategy, itu mungkin dia uptrendnya bakal bertahan sampai ke 1,618 ya, atau 161,8% lah, di 1715 seperti ini untuk si trend following strategy. Oke, jadi kita hapus dulu nih Fibonacci extensionnya. Nah, jadi kita udah dapatkan beberapa resisten dan forecast ya. Kita udah mendapatkan forecast dari si Fibonacci extension tadi. Jadi kalau kita misalkan kita swing pendek aja, itu dia masih berpotensi untuk mendapatkan 25,24%. Oke, berarti sekitar di angka 1285 dengan risk reward ratio 1 banding 8,67 seperti itu. Masih sangat menarik. Oke. Nah, jadi kita perhatikan juga nih, kenapa sih aku yakin penurunan seperti ini itu bisa naik banyak? Itu karena dia penurunannya tanpa volume nih, kita lihat. Oke, tanpa volume. Ya, jadi begitulah 5 buah saham yang menurut saya cukup menarik untuk kita pantau minggu depan. Ini agak lama tadi videonya karena kita bahas tentang broker summary itu juga. Ya, dan kita juga baru aja pertama kali memakai konsep Fibonacci extension. Oke, jadi semoga videonya bermanfaat dan semoga kita cuan bersama ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa nih, tanggal 17 Agustus jam 12, pendaftaran batch kedua. Oke, sampai jumpa di video minggu depan.